Selamat sore Ibu. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Arif Mujiono ya Bu ya. Saya mahasiswa Karya Wijata Semarang. Saya sebagai perawat komunitas yang ditugaskan untuk membina kader-kader posyandu lansia yang ada di wilayah ini ya Bu ya. Di RW 5 Kelurahan Tandang ya Bu ya. Ya, Leres ya Bu betul. ya. Dari data yang saya peroleh itu Bu, di RW 5 ini ada 5 RT ya Bu ya, yang Ya, betul. mempunyai total 5 kader. Bener ya Iya, Bu ya. betul, betul. Eh, Mohon izin Ibu bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu. Bisa, bisa, Mas. Iya, iya. Terima kasih ya Bu ya. Eh, Bu, untuk posyandu lansia ini perencanaan dan penyusunan, apakah Ibu kader sudah ikut aktif terlibat dalam penyusunan tersebut Ibu? Oh, maksudnya itu ya kalau kegiatan posyandu Iya, lansia. kegiatan dalam Kita yang menyusun emang dari kader-kader nih, tapi nggak gabungan sama ibu-ibu pada ibu-ibu PKK lah pas arisan. Nah, itu biasanya bahas, oh pas posyandu lansia nanti kegiatannya apa. Nah, itu dibahas di situ. Berarti kita ya ikut terlibat. sudah terlibat Iya, sudah. aktif ya Bu ya, untuk kader ibu-ibu kader ya Bu ya. Untuk kegiatan penyuluhan Bu, apakah ibu-ibu juga sudah rutin melakukan Bu untuk penyuluhan individu terutama keluarga yang punya lansia Bu? Kegiatannya apa? Kalau yang penyuluhan kan nggak berani tuh Mas, kalau misalnya Tidak ada jelasin pendampingan gitu ya. nggak ada pendampingan, misalnya ngomongin kesehatan dan lain-lain, saya nggak berani. Tapi kami datang ke rumah-rumah, terutama yang ada lansianya ya, untuk data misalnya. Oh, nanti ini ya jangan lupa Bu, Mbak Hutinya diajak buat periksa ada posyandu lansia biar bisa ditensi rutin. Kalau ada misalnya lansia kan kadang ada yang apa namanya udah sakit stroke tuh, nanti biar perawatannya gimana gitu. Tapi kita memfasilitasinya itu manggil dari orang-orang puskesmas Mas. Iya. Nah, untuk terkait penyuluhan kesehatan kelompok Bu, misalkan ada arisan atau pengajian, Ibu biasanya ibu-ibu kader juga ikut nggak terlibat di situ, nggak masuk nggak di situ? Kita tadi ya kalau penyuluhan yang berhubungan dengan penyakit kita kan nggak berani, jadi paling tetap bantuannya bareng sama puskesmas. Jadi biasanya nanti puskesmas itu juga ada kegiatan rutin tuh yang harus biasanya kalau ada penyuluhan tentang penyakit apa nah itu nanti kita gabungin tuh, misalnya pas di acara arisan PKK biasanya. Jadi kalau arisan PKK tuh kan gabungan RT 1 RW 2, pokoknya semua RT kita kumpul, jadinya nanti bisa ini semua. Bisa ikut ya Bu ya. Ya. Ini Bu, di data RW 5 ini ya Bu ya, itu sudah ada posyandu lansia, terus ada 20 lansia ya Bu ya. Ya, betul. Yang alhamdulillah ini sesuai data itu ada sudah 90% lansia aktif ikut dalam posyandu ya Bu ya. Itu bagaimana cara ibu-ibu kader ini untuk menggerakkan para lansia bisa ikut aktif dalam posyandu lansia Ibu? Nah itu tadi yang pas kita datang ke rumah Door to door yang itu ya. kita ingetin tuh, ayo yang kakung yang putih, kita ikutan periksa di ada posyandu lansia lah, nanti biar bisa diperiksa apa ada darah tingginya apa gimana biar dapat obat. Rata-rata Mbak Uti Mbak Hakung itu pada seneng kalau itu, apalagi ada kegiatannya nanti mereka dapat makan juga kan. Untuk pelayanan kesehatan tadi ibu-ibu kader juga terlibat ya. Misalkan kalau ada pendampingan dari petugas puskesmas gitu untuk penyuluhan kesehatan, ikut terlibat juga ya di situ ya untuk Iya. pendampingan terhadap lansia ya. Untuk Iya. pencatatan dan pelaporan Ibu, apakah juga rutin dilakukan oleh ibu-ibu kader Ibu? Kalau kita kan waktu itu dapat ini ada dari puskesmas tuh, kita suruh catat ya. Kalau kita bantuinnya tuh catat jumlah lansia gitu, misalnya yang rutin datang. Nanti kalau ada yang nggak datang siapa kok kita samperin. Terus pencatatan, terus ada tuh dari puskesmas kan dapat KMS, kartu menuju sehat untuk lansia-lansia. Nah nanti yang ngisi itu dari dari kita kader-kadernya, jadi bantuin dari petugas puskesmasnya. Kalau petugas puskesmasnya nanti yang Nancy yang ngasih obat, nah kalau kita yang nyatetin itu. Tapi nanti kartunya itu tuh Mas dibawa lagi sama petugas puskesmasnya, jadi kita kayak bantu nulis. Tapi kalau pencatatan yang ada di kita cuma jumlahin ini aja, jumlah lansia kita ada berapa. Untuk pembinaan keluarga yang punya lansia tadi gimana Ibu, peran Ibu kader-kader di sini?
Ya itu kan kita door to door ya. Door to door. Nah, nanyain nanti kalau Mbak Hutinya gimana, Mbak Akunya gimana, sehat enggak gitu. Jadi kita titip pesan, nanti kalau ada keluhan apa-apa jangan lupa dikasih tahu, atau kalau ada pemeriksaan kesehatan yang gratis apa kita tetap menginformasikan. Kalau ada lansia yang lagi sakit butuh bantuan ambulan dan apa-apa, nanti dari kita juga ya. Untuk kegiatannya Ibu, posyandu lansia itu sudah dilaksanakan apa aja Bu di posyandu lansia wilayah ini Bu? Pemeriksaan biasanya dari puskesmas itu meriksa tensinya, terus habis itu berat badan ya, biasanya lansia-lansia diperiksa berat badannya, terus kayak apa di center matanya gitulah Mas, aku nggak tahu deh diperiksa apanya itu, terus dadanya diperiksa, terus sama kita kan ada rutin tuh, nanti kalau habis diperiksa dapat kayak suplai makanan gitu, tapi sebenarnya itu dari kita juga sih, dari uangnya ibu-ibu yang di sini, maksudnya masyarakat di sini. Kalau arisannya kita kayak ada iuran yang untuk posyandu lansia lah, itu posyandu lansia, posyandu balita. Untuk kegiatan lain Bu, misalkan kayak senam lansia sudah rutin belum Bu dilakukan di wilayah ini Bu, di posyandu lansia? Pernah ada, tapi itu kayak cuma di momen-momen tertentu aja dari puskesmas itu ngadain, tapi kalau di rutin ini tuh belum ya. Gitu mungkin ya, Bu. petugasnya jarang ya Mas ya. Terima kasih ya Bu ya, ini bisa saya simpulkan ya Bu ya, bahwa di RW 5 Kelurahan Tandang ini sudah ada posyandu lansia ya Bu ya, Ya, sudah punya kader-kader juga, 5 kader yang alhamdulillah perencanaan kegiatan juga sudah aktif dilakukan oleh kader-kader, ibu-ibu kader ya. Terus penyuluhan kesehatan juga ibu-ibu kader sudah rutin juga melakukan baik door to door tadi pada individu keluarga yang punya lansia, terus pada waktu kumpulan kelompok arisan atau pengajian juga ibu-ibu juga kader juga ikut terlibat di sana. Terus tadi di wilayah ini ada 20 lansia ya Bu ya, yang alhamdulillah 90%-nya itu sudah aktif dalam ikut dalam posyandu lansia. Semoga kalau bisa sih tambah, berarti bisa 100% lansia bisa ikut aktif, berperan aktif dalam posyandu lansia. Syukur-syukur ya bisa stabil lah Ibu ya. Untuk pelayanan kesehatan juga tadi sudah rutin dilakukan. Yang pertimbangkan sih itu Bu, cuma untuk senam lansia itu masih belum ya Bu ya rutin dilakukan, hanya pada event-event tertentu saja. Sudah pernah dilakukan, cuma tidak rutin gitu ya Bu ya. Jadi saya anggap ini ibu-ibu kader sudah bagus sekali dalam menggerakkan posyandu lansia di wilayah ini ya Bu ya, sudah hebat lah. Tinggal nanti kita mungkin mohon izin Bu, jadi nanti rencananya tetap kita lakukan pertemuan rutin di wilayah ini. Biasanya tiap hari apa Ibu? Acara pertemuan rutin PKK atau apa? Posyandu lansianya. Kalau posyandu lansia biasanya di minggu kedua. Minggu kedua. Jadi kita tetap melakukan posyandu lansia pada minggu kedua ya. Kalau bisa dirutinkan juga dilakukan senam lansia gitu ya. Iya. Ya gitu, nanti bisa disampaikan ke para keluarga yang punya lansia gitu ya, biar mereka tetap bisa berperan aktif dalam posyandu lansia. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya, tetap terus aktif dalam kegiatan posyandu lansia. Saya minta pamit dulu Bu, izin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.